Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri Hidayatul Wahidah, NIM 193141105, kelas 3D, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, IAIN Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan resum kedua, yaitu tentang pengertian dan sumber ajaran Islam. Pertama, pengertian tentang agama Islam. Menurut Harun Nasution, agama Islam adalah agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Allah kepada manusia melalui Nabi Muhammad. Kemudian menurut Maulana Muhammad Ali, Islam adalah agama perdamaian dan dua ajaran pokoknya, yaitu keesaan Allah dan kesatuan atau persaudaraan umat manusia. Jadi, Islam adalah agama yang bersumber pada wahyu yang datang dari Allah. Kemudian sumber-sumber ajaran Islam. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua hadis, kemudian yang ketiga ijtihad. Sumber ajaran Islam yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang isinya mengandung firman Allah, turunnya secara bertahap melalui malaikat Jibril yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad, yang susunannya dimulai dari surat Al-Fatihah, diakhiri surat An-Nas, dan bernilai ibadah bagi yang membacanya. Kemudian Al-Quran sebagai firman Allah. Sebagai wahyu, Al-Quran bukan pikiran dan ciptaan Nabi Muhammad. Perdebatan otentitas Al-Quran sebagai firman Allah telah terjadi ketika Al-Quran diturunkan. Setelah perdebatan itu terjadi, terdapat orang yang meragukan otentitas Al-Quran karena dianggap telah diintervensi oleh manusia, terutama sahabat Nabi Muhammad. Allah menjamin bahwa Al-Quran dipelihara dengan sebaik-baiknya dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 9, yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Berdasarkan substansinya, Al-Quran bukanlah ciptaan Nabi Muhammad. Ia dipelihara oleh Allah yang mewahyukannya. Fungsi Al-Quran. Yang pertama ada Al-Huda atau petunjuk, yang kedua Al-Furqan atau pembeda, yang ketiga Al-Syifa atau obat, yang keempat Al-Mau'izah atau nasihat. Sumber ajaran Islam yang kedua adalah hadis. Hadis adalah sesuatu yang sandarannya adalah Nabi Muhammad. Kemudian fungsi hadis. Hadis merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Kemudian ada fungsi hadis. Fungsi hadis sebagai penjelas, merinci, dan menginterpretasi ayat-ayat Al-Quran yang global, serta memberi persyaratan terhadap ayat-ayat yang mutlak, dan menetapkan aturan atau hukum yang tidak didapat dalam Al-Quran. Kemudian ada periodisasi hadis. Dibagi menjadi 7 periode. Yang pertama ada periode Nabi, disebut masa wahyu dan pembentukan. Ciri utama pada periode Nabi adalah aktifnya para sahabat dalam menerima hadis dan menyalinnya secara sendiri-sendiri. Pada periode yang kedua adalah zaman Khulafaur Rasyidin atau periode pembatasan hadis dan penyedikitan riwayat. Periode yang ketiga adalah penyebaran hadis ke berbagai wilayah yang berlangsung pada masa sahabat kecil dan tabi'in besar. Wilayah Islam sudah sampai ke Syam, Irak, Mesir, Syria, Samarkand, dan Spanyol. Kemudian periode keempat adalah periode penulisan dan pembukuan hadis secara resmi, dimulai setelah ada perintah dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz sampai akhir abad ke-8 Masehi. Periode yang kelima adalah periode pemurnian, penyehatan, dan penyempurnaan yang berlangsung antara awal abad ke-3 Hijriah atau pada saat dinasti Abbasiyah dipegang oleh Khalifah Al-Ma'mun sampai Al-Mu'tadir. Pada periode ke-6 adalah masa pemeliharaan, penerbitan, penambahan, dan penghimpunan, berlangsung antara abad ke-4 sampai pertengahan abad ke-7 Masehi. Kemudian yang ke-7 adalah periode persyarahan, penghimpunan, dan pentahjiran.
Unsur-unsur hadis yaitu ada sanad, matan, dan rawi. Sumber ajaran Islam yang ketiga ada ijtihad. Ijtihad hanya berlaku di bidang fikih, bidang hukum yang berkenaan dengan amal, bukan bidang pemikiran. Dasar-dasar ijtihad ialah Al-Quran dan Sunnah. Syarat-syarat mujtahid yaitu mengetahui hukum asal, yang kedua mengetahui tujuan atau maksud syariah, yang ketiga mengetahui kaidah-kaidah hukum, yang keempat mengetahui letak perbedaan pendapat, yang kelima mengetahui kebiasaan atau urf yang tengah berlangsung. Kemudian hukum ijtihad. Yang pertama, bagi seorang muslim yang memenuhi kriteria mujtahid atau ia sendiri mengalami peristiwa yang tidak jelas hukumnya dalam nas, maka hukumnya wajib ain. Kedua, bagi seorang muslim yang memenuhi kriteria mujtahid tetapi ia mengkhawatirkan peristiwa itu lenyap dan masih ada mujtahid lainnya, maka hukumnya wajib kifayah. Yang ketiga, hukum ijtihad menjadi sunnah jika dilakukan atas persoalan-persoalan yang tidak atau belum terjadi. Yang keempat, hukum ijtihad menjadi haram jika dilakukan atas peristiwa-peristiwa yang sudah jelas hukumnya, baik di dalam Al-Quran maupun sunnah. Kemudian ijtihad Nabi SAW. Dalam menanggapi boleh tidaknya Nabi berijtihad dalam urusan hukum-hukum agama, ulama berbeda pendapat. Yang pertama, kebanyakan para ahli usul fikih membolehkan. Yang kedua, para pengikut Abu Hanifah berpendapat bahwa Nabi diperintahkan untuk berijtihad setelah beliau menunggu wahyu untuk menyelesaikan suatu peristiwa itu lenyap begitu saja. Yang ketiga, kebanyakan pengikut Asy'ariyah, ahli kalam, dan kebanyakan pengikut Mu'tazilah tidak menyetujui ijtihad Nabi dalam urusan hukum-hukum agama. Sekian penjelasan rangkuman kedua metodologi studi Islam dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.